Pria itu hanya melihat kacang di atas meja yang bergulir. Dia langsung sadar ada sesuatu yang mengerikan. Menara pengawas laut tempat mereka tinggal ternyata sudah mulai miring. Kalau gak segera pergi dari situ menara itu bisa runtuh. Dan mereka semua bakal mati di sana. Yang lebih parah lagi, tim berisi 4 orang ini udah jaga di menara laut selama 2 tahun. Persediaan makanan dan air minum juga hampir habis. Sesuai aturan seharusnya tiap 2 tahun bakal ada tim baru yang gantiin mereka. Tapi waktu yang dijanjikan udah lama lewat. Saat semua orang mulai putus asa, prajurit yang jaga melihat ada kapal mendekat dari kejauhan. Tapi anehnya kapal itu gak terdeteksi di radar. Mark menduga itu mungkin kapal yang datang buat ganti shift. Tapi kapten punya firasat lain. Karena gak tahu kapal itu teman atau musuh. Kapten langsung tekan tombol alarm dan perintahkan semua prajurit siap tempur. Meriam pun diarahkan ke kapal misterius itu. Semakin dekat kapal itu, semua orang makin panik. Saat mereka nunggu instruksi kapten buat nembak, kapten malah ngasih pistol ke Mark dan nyuruh dia naik perahu kecil buat periksa kapal itu. Meskipun Mark kelihatan gak rela, tapi sebagai tentara dia tetap harus patuh. Mark pun perlahan mendekati kapal itu. Tapi yang bikin dia bingung, dari tadi dia teriak tapi gak ada jawaban. Badan kapal juga penuh karat. Mirip banget sama kapal hantu dalam legenda. Buat mastiin isi hatinya, Mark nekat naik ke dalam kapal. Karena suara dari walkie-talkie terus bising, dia akhirnya matikan alat komunikasinya. Tanpa sadar keputusan kecil itu hampir bikin dia kehilangan nyawa. Mark mulai menyusuri seluruh kapal, tapi gak ketemu satu orang pun. Kelihatan banget kapal ini udah lama ditinggalkan. Saat masuk lebih dalam ke dalam kapal, dia nemuin ada 4 set baju pelindung. Dari situ dia nebak mungkin 4 tentara pengganti itu udah kena musibah. Tapi untungnya makanan dan suplai di kapal itu masih lengkap. Dia pun duduk dan mulai makan sendiri. Sementara itu kapten di menara mulai panik. Karena gak ada kabar dari Mark lewat walkie-talkie. Kapten mikir mungkin Mark kenapa-napa. Jadi dia siap-siap aktifin senjata nuklir buat hancurin kapal itu. Tapi sebelum tombol diluncurkan, Mark tiba-tiba ingat dia tadi matiin alat komunikasinya. Untung banget kapten akhirnya bisa terima suara dari Mark. Jadi peluncuran nuklir pun dibatalkan. Lalu kapten nyuruh Mark tarik kapal itu balik ke menara. Setelah mereka nemuin banyak persediaan di kapal itu, kapten mulai bingung. Kenapa semua suplai masih ada, tapi keempat awak kapalnya malah hilang entah kemana.